Oke, saya update sebentar ya. Bagaimana dengan trading kita semalam? Trading kita semalam kan kita buka dua posisi ya, walaupun saya pindah ke tempat lain ya. Nah, kita lihat yang gold 1 menit ya. Nah, ini yang gold. Mana ya posisi kita kemarin ya? Nah, oke, TP ya. TP. Oke. Terus habis itu satu lagi yang USD CHF. USD CHF. Nah, TP juga kan ya. Ya. Ya dia turun kan. Ini break terus kita kan TP dari sini ya 0,8 sekian kan. Ya, ini hanya update doang yang itu. Jadi ini TP dua-duanya kena TP-nya. Oke, nah habis itu, nah hari ini apa yang akan kita lakukan nih, lihat nih, USD CHF. Nggak tahu nanti dia akan nunggu apa. Nah kalau nunggu apa ya tinggal lihat di dolar indeks, dia akan kemana dolar indeksnya. Dolar indeks tuh ya, dia udah kena support kan ya, support. Jadi kita akan melihat memang dolar indeks ada peluang retest sampai ke trend sini. Nah, kalau dolar indeks menguat, bagaimana dengan rupiah? Kan rupiah kadang-kadang kan disamakan pergerakannya dengan indeks harga saham gabungan. Kalau rupiah menguat, indeks harga saham gabungan cenderung akan menguat. Kalau rupiah melemah, indeks harga saham gabungan cenderung akan melemah. Ya, nah kita lihat, kita update ya market direction-nya kita di indeks harga saham gabungan. Nah, apa yang kita lihat di sini masih sesuai dengan prediksi kita ya, bahwa ada skenario dia akan retest kembali ke trendline. Ini udah retest, bahkan udah break dari candle kemarin ya. Ini saya gedein aja. Nah, kita lihat dari candle kemarin, ya dia udah break. Ini yang hari Kamis itu loh, dia udah break ke atas. Nah, hari Jumat kemarin, ini kan retest lagi ke trendline. Lihat komposisi antara shadow, body, dan letak shadow-nya di mana. Nah, kalau dia letak shadow-nya di bawah, berarti sebenarnya ada peluang juga untuk si indeks harga saham gabungan ini masih akan retest lagi ke sini nih. Ya, ini adalah market struktur pasar yang tercipta sebelumnya. Berarti berapa? 6115. 6115 kalau dia retest, kalau dia tembus aja ke atas, tembus ya, berarti struktur yang penurunan ini sudah selesai. Ini adalah struktur yang baru yang akan diciptakan, atau dia hanya retest ke 6115 terus turun retest kembali ke 5925 kurang lebih lah ya. Ini adalah support sebelumnya sembari menutupi gap ini. Ya, gap ini belum tentu loh ya, dia akan ditutup dengan segera. Bisa jadi nanti dia Agustus September baru akan tutup ini. Ya, dan habis itu indeks masih akan terus naik. Sesuai dengan skenario kita kemarin kan, sesuai dengan cycle-nya. Jadi kalau dia akan terus naik, atau udah tahu lah dia akan ke berapa ya. Kita udah tinggal bisa cek. Kita bisa ikutin nih skenario kalau dia terus naik ya. Dia harus break dulu dari 6115 itu dulu. Kalau dia break dari situ lebih confirm lagi kalau ini akan terjadi skenarionya kita sesuai dengan siklus atau cycle-nya dari harga itu sendiri ya. Dia akan ke 6.500 atau bahkan lebih ya sampai ke 6.600. Ya, ini kalau mau lihat high sebelumnya, high yang terjadi sebelumnya itu ada di 6.695 atau di ya bilanglah 6.700 lah ya. Itu dia akan retest sampai ke situ. Nah, bahkan tahun ini kalau UT-nya itu sampai ke sini, kalau UT-nya sampai ke sini, maka ada peluang tahun ini dia akan tembus dari 6.700 ini. Ya, mungkin ya sampai ke 7.000 atau ke berapa, karena skenario selanjutnya ini kan nanti akan ada koreksi ya kalau sampai dia jadi UT. Terus habis itu dia akan naik kembali untuk UTAT. UTAT itu biasa akan jauh lebih tinggi daripada titik UT. Oke. Nah, kalau market direction-nya sudah confirm begitu, sudah confirm. Ini kita masih belum confirm ya. Yang kita lakukan adalah
sekarang kita mengikuti prediksi kita yang ada, mengikuti nih pergerakannya, bahwa market saat ini akan membentuk atau mengejar titik UT. Ya, karena AR-nya sudah ada, BC-nya sudah ada. Kita kan sudah punya trading range untuk si indeks harga saham gabungan. Makanya saya berani posting indeks harga saham gabungan tahun ini, sisa tahun ini, itu ada di sekitar 5.500 sekian sampai ke 6.600. Jadi dia akan kurang lebih bergerak di situ. Kalau sampai dia lebih, ya lebih ya sekitar 7.000 lah. Ya itu lebihnya lumayan banyak. Nah, semuanya tergantung dari si UT ini. Dia ada di mana. Nah, nanti kita lihat lebihnya dia ada di mana. Karena kalau UT cuma sampai ke 6.500 ya, atau ini 6.500 titik apa ya? Sebentar kita lihat. Oh, ini masih di sekitar BC ya. Nah, kemungkinan besar dia akan lebih tinggi daripada BC di 6.500. Jadi ya mungkin ada di sekitar 6.600 atau mungkin ya sedikit lebih tinggi ya sampai ke 6.700. Kita nggak tahu loh ya. Tapi yang kita mau tunggu adalah UT-nya di mana. Kalau UT-nya itu udah kita lihat bahwa oh ini titiknya loh. Ini titiknya UT ya. Maka UTAT-nya akan lebih tinggi daripada UT. Nah, itu akan terjadi kalau lihat seasonal-nya, itu akan terjadi di Oktober, November, Desember. Nah, kita mau tunggu nih apakah periode ini akan berulang nih. Ya, ini rally-nya cukup tinggi kan? Lihat nggak? Ya, Oktober, November, Desember. Bahkan sampai Januari dia masih terus naik. Ya. Nah, ini kita tinggal lihat apa namanya? Shifting psikologinya. Teman-teman akan lihat deh. Hari ini masih banyak orang yang mungkin masih denial. Denial dalam arti gini loh. Secara teknikal memang akan lebih sehat indeks harga saham gabungan koreksi dulu. Koreksi membentuk strukturnya dulu kan, dia akan lebih sehat, baru dia akan naik kembali. Ini ada pijakannya loh. Itu akan lebih sehat. Tapi kalau indeks harga saham gabungan terus melaju, maka akan timbul yang namanya euforia. Kalau timbul yang namanya euforia, shifting psikologinya teman-teman udah bisa mulai perhatikan. Shifting psikologi ini, sekali lagi saya mau jelaskan ini ya. Kalau teman-teman punya uang yang cukup besar, terus habis itu mau mengakumulasi sebuah barang, apakah teman-teman mau semua orang tahu bahwa kita sedang mengakumulasi barang itu? Pasti tidak ada yang mau. Betul ya? Nah, pada saat mungkin harganya ini kayak sekarang nih ya, harganya mungkin udah bergerak agak tinggi, maka akan ada usaha dari kita, harusnya ada sebuah usaha dari kita untuk ngedropin ini harga dulu, ini barang dulu, untuk ngusir-ngusir orang-orang ini, agar mereka kembali lagi pesimis. Ini sekarang kan udah mulai ada timbul rasa optimisme, wow, indeks harga saham gabungan gap up lagi kan, gap up ini kan adalah sebuah momentum yang diciptakan oleh pasar bahwa ini ada sesuatu yang dikejar nih oleh pasar. Nanti kita akan lihat ya, dia akan mengejar apa ya. Nah, kalau dia gap up itu menunjukkan dua hal kalau di pasar ya. Satu, ada satu aliran bilang gap itu harus ditutupin. Ya, maka mereka akan cenderung saya tidak akan masuk dulu sebelum gap itu ditutupin. Itu satu aliran, oke? Aliran kedua adalah ya yang seperti yang kita lakukan adalah gap itu belum tentu harus segera ditutupin. Bahkan gap itu mean nothing pada saat pasar sedang uptrend atau pasar sedang euforia atau sedang optimis. Itu tidak mengartikan apapun. Karena pasar sedang optimis, pasar sedang euforia, maka gap itu karena apa? Mereka mengejar momentum yang ada. Mereka sedang melakukan pricing in terhadap sesuatu. Nah, shifting psikologi ini teman-teman perhatikan. Di mana pada saat itu si gajah merasa akan terganggu akumulasinya sehingga dia perlu melakukan koreksi. Nah, koreksi ini pun secara teknikal itu artinya dia sedang membentuk struktur pasarnya. Kalau dia uptrend kan membentuk higher high, higher low. Oke? Nah, kalau di sisi apa ya orang bilang bandarmologi, mereka sedang mengusir retail-retail yang sudah mulai euforia. Kenapa? Karena kalau semua orang membeli sebuah barang, nanti kalau saya mau jualan ke siapa? Semua punya barangnya. Betul ya? Ini logik dibalik kenapa harus ada shifting psikologi. Kenapa harus ada namanya
pasar membentuk struktur dulu. Ya karena itu, jadi harus ada segala sesuatu yang terlalu tegang kan tidak bagus. Ya, kalau tali teman-teman tegangkan itu lama-lama putus kan. Nah kalau putus itu kan efeknya ya bisa terpental dan lain sebagainya. Makanya kalau pergerakannya ini kan udah mulai 90 derajat nih. Ya, itu yang akan membuat market itu dalam keadaan yang kita boleh katakan kayak overheating lah ya. Bahkan kalau dia tidak melakukan koreksi, maka koreksi yang akan terjadi itu akan cenderung besar. Ya, nah ini kayak gini ya, saya sih berharap adalah dia koreksi. Dia koreksi, dia membentuk struktur dulu, baru dia mulai naik. Itu akan menjadi lebih sehat untuk indeks harga saham gabungan bergerak naiknya. Tapi apakah pasar melakukan hal itu? Belum tentu juga kan. Bisa saja karena dia butuh lebih cepat untuk melakukan pricing in. Ya, sampai akhirnya Juni-Juli dia udah capai sini, terus habis itu Agustus September mulai koreksi. Ya, nah kalau dia terus naik, maka koreksi Agustus September akan cenderung keras. Karena memang kalau kita lihat siklusnya, memang koreksi nanti akan terjadi itu akan menyentuh sampai ke AR. Ya, menyentuh ke AR berarti ada di sekitar 5.700 bahkan sampai 5.800. Apakah dia akan sampai ke bawah? Sampai ke sekitar 5.600 di bawah situ. Ya, nanti kita tinggal tunggu bagaimana reaksi ininya nih ya, pergerakan UT-nya. Kalau pergerakan UT-nya itu tegang, ya artinya membentuk sudut lebih dari 45 derajat, maka kita akan lihat koreksi yang terjadi pada pasar itu akan cenderung besar juga. Ya, karena ini mungkin sejalan dengan siklus kita ya. Kalau dia tegang atau lebih dari 45 derajat, maka koreksi pada indeks mungkin di Agustus, di September. Ya. Kenapa kita bisa melihat Agustus dan September? Karena memang secara siklus atau pola yang berulang di indeks harga saham gabungan, Agustus memang bulan yang paling jelek untuk kita melakukan trading. Termasuk di September, jadi masih ada lanjutannya Agustus September. Jadi kalau siklus ini berulang, maka Agustus September akan terjadi koreksi yang cukup tajam. Ini tinggal kita lihat nih di UT ini, di pergerakan menuju UT ini bagaimana sudutnya. Kalau sudutnya benar-benar tegak, nah ini lebih konfirmasi, lebih memberikan kepada kita konfirmasi bahwa koreksi nanti ya, entah kapan ya, kalau lihat dari seasonalnya adalah di Agustus September. Ya, akan berlangsung cukup tajam. Nah, kalau dia berlangsung cukup tajam, itu memberikan konfirmasi kepada kita lagi bahwa cycle-nya bekerja. Cycle-nya sesuai. Jadi ini bukan cocok logi ya. Cycle-nya selesai. Jadi tinggal kita lihat nih bagaimana sudut dari pembentukan UT ini. Kalau sudut pembentukan UT-nya cenderung tegak lurus, maka memang koreksi pada indeks harga saham gabungan selanjutnya setelah dia membentuk UT akan berlangsung cukup dalam. Nah, kalau dia berlangsung cukup dalam, maka itu kembali lagi konfirmasi buat kita itu sesuai dengan siklusnya, sesuai dengan cycle-nya. Nah, koreksi yang cukup dalam sekali lagi ya, itu juga akan menimbulkan pantulan yang cukup besar. Ya, nah kalau dia koreksi cukup dalam, pantulannya berarti akan menuju ke UTAT. Ya, UTAT. Jadi pantulannya akan besar. Nah, itu sejalan kembali dengan siklusnya. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi demi konfirmasi. Lalu apa yang harus kita lakukan selama menunggu konfirmasi itu? Apa kita nggak melakukan trading? Enggak. Kita sudah mulai masukkan, kita memanfaatkan titik dari AR-nya atau secondary test ini menuju ke UT-nya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang kalau kita udah masuk ya, tinggal trailing stop. Dia mau koreksi, it's okay, nggak apa-apa. Berarti skenario-nya kita udah tahu bahwa dia akan koreksi menutup gap. Oke, nggak masalah kan? Nah, terus habis itu kalau dia mantul kembali, ya kita mulai koleksi lagi. Mungkin pada saat dia koreksi ini, kena trailing stop. Berarti kan dari sini kita udah menghasilkan keuntungan dong. Ya, nah terus habis itu kalau dia koreksi, berarti kena trailing stop. Harusnya kena trailing stop. Karena dari 6.065 koreksi ke 5.209 itu hampir 100 poin lebih kan. Nggak mungkin sebuah
saham itu masih bertahan atau mungkin dia bertahan di situ. Kita bisa melakukan yang namanya time stop kan. Nah, kemudian pada saat dia mulai mantul lagi, ya dia mulai mantul lagi, kita mulai masuk lagi. Ya itu yang kita lakukan dalam trading, tinggal menunggu konfirmasi. Kalau dia lurus jalan terus bagaimana? Ya berarti trailing stop kita nggak ke-trigger, kita ikut trendnya. Oke, nah sekarang apa sih yang sedang dikejar oleh pasar? Ya, untuk pricing in apa? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dari PMI dulu ya, ini data-data kan sudah ada nih dari tanggal 2 Juni kemarin. Ya, PMI-nya kan sudah keluar 2 Juni. Nah, PMI sudah keluar, teman-teman udah tahu ya, PMI ini melambangkan apa. Ya, buat teman-teman yang saya refresh aja ya, PMI itu jadi dari 19 indikator kita untuk menilai bagaimana ekonomi makro, salah satunya kan adalah PMI. PMI ini adalah ukuran seberapa ekspansinya, seberapa berkegiatannya, seberapa kencengnya mesin-mesin pabrik untuk melakukan produksi untuk menambah yang namanya persediaan barang di gudang-gudang mereka. Oke. Nah, PMI ini kan dia naik nih. Dari tadinya ini berapa ya? 20-an kan. Nah, dia udah mulai naik, udah mulai melonjak sampai akhirnya menunjukkan naik yang cukup tinggi. Kalau di sini, yes, kita tidak percaya dengan kenaikan PMI karena memang keadaannya begitu, permintaan di pasar itu nggak ada, kok dia bisa naik? Berarti ini memang hanya sebuah pemulihan saja, bahwa tadinya mereka nggak tahu corona itu harus dihadapin seperti apa, bagaimana caranya agar tetap bisa produksi dan lain sebagainya kan. Akhirnya ada namanya protokol kesehatan kan, prokes kan. Oh, oke, berarti setelah itu ada kegiatan pabrik dengan prokes. Jadi dijarak-jarakin ya, makanya timbul PMI yang mulai meningkat. Berarti pabriknya mulai berjalan kembali. Nah, selama periode ini ya kita nggak percaya bahwa PMI itu sudah mulai melakukan ekspansi sampai di sini. Ya, sampai di sini. Kenapa di sini? Karena apa? PMI ini kan menunjukkan adanya peningkatan pada kegiatan manufaktur untuk memproduksi persediaan barang. Kenapa manufaktur meningkatkan persediaan barangnya? Karena adanya demand dari pasar. Yang tadinya toko-toko, grosiran, distributor menstop permintaan barang ke pabrik. Kenapa ya? Karena nggak ada permintaan kan? Ya. Nah, sekarang mulai ada permintaan. Makanya timbul pembelian oleh toko, oleh grosiran, oleh distributor kepada pabrik. Nah, pabrik melihat, terjadi peningkatan pada permintaan, maka dia harus meningkatkan juga persediaan mereka. Sehingga pada saat permintaan datang, demand mulai membesar, persediaan mereka cukup untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, permintaan ini kita bisa lihat dari mana yang meningkat. Kita bisa lihat dari tingkat inflasinya. Mana ini? Nih, tingkat inflasinya sudah mulai meningkat, ya kan? Teman-teman bisa lihat di sini nih ya, tingkat inflasi tahunan 1,7 diprediksinya, 1,68 realisasinya. Is good ya, bedanya masih nggak tahu jauh. Bahkan kesepakatannya cuma 1,67. Ini lebih baik daripada kesepakatan, oke? Nah, terus habis itu inflasi bulanan pada bulan Mei kemarin terjadi peningkatan ya dari 0,13 tadinya terus naik ke 0,32. Ini memang ada lebaran di situ, ada puasa di situ, jadi sangat wajar ya. Biasanya memang ada kegiatan itu, lebaran, puasa, inflasi di bulan itu akan cenderung menjadi inflasi puncak atau inflasi tertinggi yang akan terjadi, oke? Nah, ini kita lihat ya, ada peningkatan pada inflasi tersebut. Nah, inflasi ini menunjukkan apa? Inflasi ini menunjukkan adanya konsumsi yang meningkat. Konsumsi yang meningkat. Nah, konsumsi yang meningkat, kalau persediaan barang tidak ada, otomatis akan menghasilkan kenaikan harga. Nah, ini kurang lebih ya, mencerminkan kenapa PMI naik. Ya, karena memang ada demand ada peningkatan pada konsumsi di masyarakat, ya di lapangan, sehingga terjadi yang namanya dibutuhkan peningkatan pada persediaan barang, ya untuk mengantisipasi
melonjaknya demand untuk barang tersebut. Oke. Nah, yang ketiga, pasar sedang ngejar apa? Lihat teman-teman ya, kunjungan wisata. Kunjungan wisata itu menjadi penting untuk APBN Indonesia itu karena dari devisa wisata APBN, penerimaan APBN dari pajak wisata ini itu adalah yang ketiga terbesar setelah manufaktur dan setelah yang namanya tambang ya. Jadi ekspor dari barang-barang komoditi ya, itu adalah pemasukan devisa terbesar. Yang ketiga itu adalah wisata atau pariwisata. Nah, pariwisata teman-teman lihat sendiri ya. Sebelumnya itu minus 72,73. Artinya ya memang terjadi anjlok seanjlok-anjloknya wisatawan yang pergi keluar. Ya kenapa? Siapa yang berani ya? Satu, karena corona. Siapa yang berani untuk pergi wisata saat itu? Belum tahu bagaimana protokol kesehatan. Nah, sekarang kayaknya orang udah terlalu optimis kan bahwa udah ada vaksinasi ya, dan vaksinasinya kan sekarang sasarannya adalah di kota-kota besar kan. Nah, kota besar dari 40 juta yang sudah tersuntik vaksinasi dosis pertama, kita ngelihat ya sebagian besar memang ada di kota-kota besar. Nah, kalau 40 juta ada di kota-kota besar itu kan cukup bisa menggerakkan perekonomian. Karena kita tahu ya konsentrasi penduduk di Indonesia, ya mungkin di dunia juga ya, tapi kita ngomongin di Indonesia saja, itu rata-rata terkonsentrasi di kota-kota besar. Jadi kalau 40 juta ini ada lebih banyak ada di Jakarta, Surabaya ya, mungkin yang di Bandung atau mungkin yang di Makassar dan lain sebagainya, di kota-kota besar yang tersuntik. Jadi mereka akan menambah kepercayaan diri mereka untuk terus berkegiatan. Ya, apalagi banyak tuh testimoni ya setelah vaksin kelihatannya kena corona itu sakitnya kecil-kecil. Nah, mungkin bukan gejalanya ringan-ringan kan? Ya, nah jadi aktivitas ekonomi mulai meningkat termasuk pariwisata. Nah, kalau pariwisata lihat sendiri ya, realisasinya itu minus 19,33. Itu jauh banget. Lonjakannya berapa itu? Hampir 600%, 500%-an lebih, hampir 600% kan. Dari tadinya perkiraan minus 60. Masih mungkin para analis, para ahli itu masih cukup pesimis dengan lonjakan pariwisata ini ya kan. Tetapi realisasinya itu minus 1,33. Ini jauh lebih baik daripada perkiraan. Jauh lebih baik daripada perkiraan. Oke? Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Kayak kalau data ini ya saya cukup aminkan. Kenapa? Karena saya ada di daerah wisata itu sendiri. Kita melihat bagaimana jadwal kedatangan dari pesawat-pesawat yang mendarat di airport sini ya, plus bagaimana kerumunan yang terjadi di tempat-tempat wisata, di pantai-pantai ya, itu luar biasa gedenya dibandingkan waktu pertama kali saya ke sini. Waktu pertama kali saya ke sini itu kan kosong melompong ya, pesawat juga jadwalnya juga 1 jam belum tentu ada satu yang mendarat. Ini 1 jam bisa 4-5 pesawat yang sudah mendarat. Kita ngelihat memang oke, data ini ya cukuplah, kita bisa cukup aminkan untuk data ini ya, karena saya memang ada di situ. Oke. Nah, ini yang kita lihat sedang dikejar oleh si pasar. Dan jangan lupa, kenapa dia mengejar itu? Karena indeks harga saham gabungan bukan ngelihat hari ini, tapi dia melihat 2-3 bulan ke depan. Jadi mereka harus pricing in 2-3 bulan ke depan. Benar nggak seperti itu? Ya, saya buktikan dengan teman-teman yang data ini. Ya, kemarin kan saya sempat posting kenapa gold anjlok. Kenapa gold ya, emas bisa anjlok. Ya, kalau dia turun ini anjlok yang ini ya. Ini anjlok yang ini nih waktu hari Kamis kemarin. Apa sih yang sedang terjadi di situ? Ya, nah pasar sedang melakukan pricing in untuk data ini. Data ini kan baru ada tanggal 4. Oke, data ini kan baru ada tanggal 4. Perkiraannya, kesepakatannya adalah 650 dan 610. Dari sebelumnya itu adalah 278. Ini harusnya 266. Ya, karena saya ingat banget. Non-pump payroll. Ya, upah non pertanian. Jadi itu mereka sedang pricing in. Oh, bahwa kelihatannya angka ini, angka yang sebelumnya 278, itu akan lebih baik. Kalau
yang kerja lebih banyak, ya orang nggak akan memburu yang namanya safe haven kan. Maka mereka akan pricing in duluan. Ya, buktinya kesepakatannya sampai 650, perkiraannya 610. Berarti jauh lebih baik dong. Ya, jauh lebih baik. Maka pasar mulai pergi pricing in. Ini data belum ada loh. Waktu hari Kamis data belum ada. Tapi mereka mulai mengejar dulu, pricing in dulu kan. Sampai dia sampai ke bawah sini nih. Teman-teman lihat ya, sampai ke bawah sini. Nih, ya, sampai ke bawah trend line. Secara teknikal dia masih sama, dia masih cocok. Ya, artinya dari trend line ini dia turun sampai ke bawah trend line itu dan mantul, lihat nggak? Dan dia mantul. Apa sih maksudnya ini? Ya, kenapa dia mantul? Karena ternyata, ya ini kan kesepakatannya nih, realisasinya cuma 599.000. 599.000 berarti ini harusnya dibawa dong, lebih jelek daripada perkiraan ternyata. Karena lebih jelek dari perkiraan, maka emas mulai kembali naik, pricing in kembali ke harga yang cocok, harga yang pas untuk data tersebut. Ya, secara teknikal ya kita lihat ya dia masih cukup confirm ya. Mungkin dia masih akan tes sampai ke sini ya, tinggal kita cek bagaimana dolar indeksnya. Jadi ini adalah pricing in yang dilakukan oleh pasar. Pasar kan belum tahu bagaimana realisasinya, dia pricing in dulu. Ya, lihat sendiri ya, pergerakan di sini kan dia cuma membentuk kayak base ya. Ya, kenapa dia membentuk kayak base? Ya karena mereka sedang menunggu saat-saat data non-farm payroll itu keluar. Oh, non-farm payroll-nya seperti apa ya? Nah, di sini kan sudah ada perkiraan nih, muncul perkiraan di situ. Begitu muncul perkiraan, maka oke, pasar mulai pricing in. Jangan sampai nanti pada saat diumumkan ternyata hasilnya melenceng kan. Jadi mereka mulai pricing in dulu. Sama waktu di bulan lalu. Bulan lalu non-farm payroll itu ya diperkirakan ya ini ya, kita lihat ya di bulan lalu ya. Bulan lalu diperkirakan hampir 1 juta tenaga kerja. Ya ini. Mana ya nih yang bulan lalu? Coba teman-teman lihat di sini bulan lalu April nih ya. Diperkirakan kesepakatan yang ada itu hampir 1 juta. Ternyata realisasinya cuma 266. Itu kan jauh banget kan? Makanya emas bank naik. Ya. Nah, sekarang kan sebelumnya ini kenapa, makanya ini kenapa jadi 278, ini harusnya 266 ya. Nah sebelumnya kan segini ya, kesepakatannya ada 650. Oh ini harusnya jauh lebih baik dong. Dari sini ke 650 jauh lebih baik. Makanya pasar pricing in duluan. Ya waktu ini, waktu di bulan April pasar pricing in. Karena dari sini pricing in ke sini. Ternyata terjadi kejutan. Realisasinya cuma segini. Kan jelek banget. Makanya harga naik. Oke, ya ini yang kita sebut sebagai pricing in. Demikian juga dengan indeks harga saham gabungan. Pasar sedang price in dulu. Ya, jadi kegiatan 2-3 bulan ke depan, data-data ekonomi 2-3 bulan ke depan itu sedang di pricing in sekarang. Begitu nanti mungkin udah sampai Juni, Juli, Agustus, ya pasar sudah price in. Nah, pada saat pasar sudah price in, teman-teman lihat deh shifting psikologinya. Semua orang euforia, semua orang kejar. Ya, semua orang akan mengejar. Oke, ini adalah saatnya. Mereka sudah nyangkut di saham dulu ya, terus pindah ke koin ya. Koin juga nyangkut sekarang. Terus habis itu mereka berjanji tidak akan trading lagi, tapi begitu ngelihat pasar, kok yang lain udah pamer cuan lagi, pamer ada influencer tiba-tiba keluar lagi ya, udah cuan, tadinya mereka rugi jadi cuan gitu kan. Nah rombongan yang tadinya nyangkut terus ya akan mulai nongol lagi, likuiditas akan bertambah. Nah pada saat likuiditas bertambah itu ya teman-teman perhatikan, makanya saya ingin menekankan soal shifting psikologi ini. Perhatikan aja, saat semua orang sudah euforia, kita udah bersiap untuk keluar. Ingat tuh ya, saat semua orang sudah bereforia, kita harus keluar. Kita harus bersiap keluar. Oke, perhatikan itu aja. Makanya jangan sampai psikologi kita tidak netral. Jangan sampai psikologi kita cenderung ke euforia atau cenderung ke fear.
Ya, jadi selalu netral. Begitu kita netral, kita akan bisa ngelihat, oh ini lagi fear. Ya, maka kita akan melakukan antisipasi sebaliknya, kontrarian namanya. Jadi kita selalu melakukan pergerakan yang sebaliknya dibandingkan dengan kondisi pasar pada umumnya. Tentu ya, shifting psikologi ini teman-teman perhatikan juga teknikalnya. Saat harga-harga berada di support, apalagi market direction-nya ada di sekitar support, teman-teman cek bagaimana euforia yang ada di pasar. Ini dia sedang fear atau sedang sedang optimis. Kalau dia sedang optimis, sedang fear pada saat mereka ada di support, itu adalah kesempatan kita untuk ngambil. Pada saat mereka sedang euforia, sedangkan indeks harga saham gabungan sudah berada di sekitar resisten, itu adalah saat kita mulai cicil keluar. Ya, hanya itu saja yang kita mau lihat di shifting psikologinya. Oke? Ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih ya. Apa yang bisa menjadi trading idea kita untuk minggu depan. Ya, ini ya. Ada beberapa saham ya, saham yang di minggu lalu kan teman-teman udah lihat ya, udah cenderung naik ya. Tapi ada beberapa saham yang masih saya ingin membahas, kayak misalnya S Hardware. S Hardware kan dari minggu yang lalu dia sudah mulai breakout kan. Nah, kita mau tunggu nih, apakah ada peluang dia retest dulu. Ini kan udah mulai sekitar support ya. Apakah dia ada peluang untuk retest dulu ke sini ya, atau sampai ke trendline ini lagi baru dia mulai break. Harusnya sih tidak ya, karena strukturnya mungkin dia akan bentuk di sini terus mulai kembali naik ya. Ini S Hardware karena dia udah break the trend. Jadi dia udah up. Ya, lihat ya, dia udah up. Ini kan trend ininya kan, trendnya sudah break kan. Dia udah break out ya, sekarang tinggal tunggu dia retest. Ya, selalu ya teman-teman ya, kalau dia breakout kita nggak dapat, maka kalau dia lari kita nggak akan kejar. Tunggu dia best atau tunggu dia pullback. Udah itu aja ya. Jadi jangan pernah mengejar. Perhatikan EMA 20-nya. Ini kan jauh ya dari EMA 20 ya. Ini berarti teman-teman kalau ambil ini udah FOMO. Ya, jadi kita tidak melakukan trading seperti itu. Tidak ada trading FOMO ya. Jadi tunggu dia retest. Minimal ke dekat EMA 20 atau ke dekat support. Jadi 1480 akan cukup baik untuk S Hardware. Oke, itu yang pertama. Saya mau update itu. Nah, yang kedua saya mau update adalah SCMA. Ya, SCMA kan sudah lari ya. Nah, pada saat dia lari, dia udah break dari trend line, dia udah break juga dari support ya, dari resisten ini. Nah, sekarang dia balik ke support ini. Nah, pada saat dia balik ke support, ya kemarin saya udah wanti-wanti kan, jangan kejar ya. Ini udah balik ke support. Nah, dia balik ke support, lihat EMA 20-nya kan juga di situ kan. Nah, kita baru ambil. Ini kan ada sekitar harga berapa ya? Coba kita lihat. 1.565 sampai 1.620 ya. Kita ambil tengah-tengahnya lah ya. 1.600 atau 1.595. Ambil di sekitar support ini. Kenapa? Kita bisa taruh stop loss kita ada di bawah situ. Ya, jauh lebih low risk ya, jauh lebih low risk ya. Habis itu teman-teman juga harus lihat ya, ini ada trend line. Trend line ini itu trend line dari weekly loh. Ya, ini trend line weekly. Jadi hati-hati. Bisa jadi dia akan retest dulu ke sini, kemudian pullback lagi.
Ya, ini ya, trendline weekly ya, lihat. Nah, ya ini trendline weekly. Saya gedein. Nah, ya jadi itu trendline weekly. Jadi otomatis teman-teman juga harus perhatikan bahwa SCMA ya mungkin saja setelah dari sini dia kayak membentuk struktur ya. Udah pullback terus naik sini, ini akan pullback lagi. Atau mungkin dia akan bikin base baru naik kembali. Ya, jadi skenario demi skenario teman-teman harus punya untuk ngikutin pergerakan sahamnya. Kalau sesuai dengan apa yang kita skenariokan, ya kita ikut. Tapi kalau misalnya pasar tidak setuju, kabur. Ya, oke. Ini kedua SCMA ini saya hanya update aja. Nah, kalau teman-teman mau agak nakal, ya teman bisa perhatikan saham ini. Ya, ini adalah saham Bank Pembangunan Banten. Dia sudah bangkit dari kuburnya. Ini udah bangkit cukup lama ya. Bangkit sejak awal tahun inilah ya, kurang lebih ya, awal tahun sampai akhir tahun lalu ya, sampai awal tahun ini. Ya dia sudah bangkit. Nah, periode dia bangkit ini pasti ada sebabnya toh. Ya pasti ada sebabnya, dan jangan lupa dia masih bank BUMD, Badan Usaha Milik Daerah ya, daerah Banten. Oke. Nah, kalau ada sebuah usaha untuk perbaikan bank tersebut, terus ada injeksi dari pemerintahan Banten dan lain sebagainya, ada peluang memang saham ini bisa kembali bangkit. Ya, kita lihat dukungan dari pemerintah daerah sudah mulai keluar nih, sudah mulai ada. Ya, makanya kita bisa mulai memperhatikan ini. Walaupun secara fundamental memang masih dipertanyakan. Betul ya? Secara fundamental masih dipertanyakan. Tapi teman-teman harus ingat juga ya, kita kan ada namanya pricing in, kita ada namanya pemantauan terhadap saham ini. Apa yang kita pantau? EPS. Ya, kalau EPS-nya terus membaik, why not? Ya, why not? Teman-teman masih ingat ya bagaimana kita melihat Krakatau Steel itu berapa lama kita lihatnya? Ya, waktu itu semua orang bilang, "Oh, nothing." Ya, ngapain dilihat ini segala macam? Enggak, kita tetap melihat ini bisa jadi menjadi saham-saham yang turnaround. Bagaimana Friends? Ya, Friends. Kita cukup banyak lah ya saham-saham turnaround itu akhirnya kita bisa berhasil dapatkan. Nah, ini adalah saham yang teman-teman bisa mulai perhatikan. Oke, memang kalau masuk sekarang ya cuma buat swing doang ya. Masuk sekarang untuk swing doang. Dia memang udah mulai kayak bikin ini ya. Kalau kita lihat time frame yang lebih rendah bisa nggak ya? Ini, oh ya lumayan ya. Oke. Nah, kalau lihat time frame yang lebih rendah, lihat ini kan dia udah mulai volumenya udah mulai naik ya. Terus ada setup di situ, lihat lagi yang lebih rendah. Liquid. Lumayan ya. Ya, lihat yang ini kan ini EMA 20 kan di garis merah itu kan EMA 20 ya. Dan habis itu teman-teman bisa lihat di sini bagaimana tinggal kita konfirmasi ini bagaimana sama ini masih agak terlalu tinggi kan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tinggal menunggu dia benar-benar selesai dengan setupnya, akan jauh lebih aman. Ya, ini kan terus mengecil ya. Teman-teman tahu ya pattern apa ini ya. Dia kan terus mengecil kan, terus mengecil. Nah, biarkan dia sampai dia benar-benar selesai. Ya, dia mau ke atas atau dia mau ke bawah. Tinggal kita ikutin bagaimana perubahan pada fundamental mereka. Kan ingat ya, harga ini bisa naik level kalau memang fundamentalnya memang bisa dihargai dengan harga segitu. Oke, mungkin tidak akan terjadi tiba-tiba BEX akan menjadi saham yang super performance, enggak juga ya. Tapi setidaknya kita udah mulai bisa memantau saham ini dan kita ikutin bagaimana peningkatan pada fundamental mereka. Oke. Ya, ini agak-agak nakal dikit. Oke. Nah, saham yang lain adalah teman-teman bisa lihat Gajah Tunggal. Oke. Ya, Gajah Tunggal ya, teman-teman bisa hitung ini 1 2, ini yang keberapa ya. Jadi ini yang kalau teman-teman lihat posisi terakhirnya, ini kan patternnya juga teman-teman udah tahu ya, apa ya.
Nah, posisi terakhirnya ini cuma menunggu adalah letupan dari si volume. Ya. Oke, ini udah dibawa, ya tinggal tunggu sampai dia selesai. Ini kan support dari trendline-nya ya, support kenaikannya ya. Nah, selama dia masih ada di sini, terus dia mulai terus turun, ya, perhatikan ya. Gajah tunggal. Oke, habis itu, nah ini lagi ya, kita balik lagi ke sini, main lagi, oke? Ya, kita balik lagi ke sini, main lagi, oke? Nah, main lagi, lihat ya, dia udah mulai break, ya pada saat ini. Mereka udah mulai, ini coba lihat di weekly ya, kita coba ukur dia apa yang sedang terjadi pada main. Nah, teman-teman lihat 0,382 itu di mana? Ya, ini 0, mana ya tadi? Nih 0,382 di sini, oke? Terus kalau kita ukur, ya udahlah ya, seadanya dulu ya. Teman-teman tinggal perhatikan. Oke, dia kan udah break. Sampai kemana dia? Oke, nah. Loh. Bu Tere. Oke, ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di, ini balik ke daily dulu. Oke, nah. 12.1235. Berarti dia kurang lebih ada di nih ya. Di resistance sini lah. Kalau misalnya teman-teman nggak mau terlalu tinggi, ya ini 1.200 target, lumayan lah ya. Target di 1.200. Ya ingat ya, kalau kita ngambil dari weekly, berarti ya jangan harapin dalam 1-2 hari tiba-tiba dia sampai ke 1.200, tidak ya. Tapi ya teman-teman tinggal ikutin. Nanti mungkin sampai ke 1.000 dulu, ada retest lagi kemana, ya terus dia akan naik ke atas. Main lagi ya. Nah, kenapa kita ke main lagi? Itu teman-teman bisa lihat ya, yang Cepin dia sudah naik kan, periode dia naiknya sudah segini ya. Oke, ini market leadernya, terus habis itu JPFA juga sudah naik. Ya, ini ayam kan. Ya, dia sudah naik. Nah, lagernya siapa? Lagernya ada di, masih ada di main. Kalau mau teman-teman mau lihat yang lebih lager, itu ada di, ini kan kebetulan main ya. Saya akhirnya pilih main ya, satu karena memang fundamentalnya cocok dengan kita. Kedua, karakternya kita tahu seperti apa dan dia udah breakout dari setup yang kita mau. Oke, nah habis itu satu lagi adalah WMUU. Ya, ini underdog lah ya. Ini saham-saham underdog. Nah, kalau dia saham underdog, apalagi baru IPO, memang akan jarang ya kita perhatikan ya. Cuman ya teman-teman bisa udah mulai perhatikan kalau mau ngambil saham ini. Ya tinggal lihat setupnya aja. Setupnya seperti apa. Walaupun ya kita tahu ini mungkin likuiditasnya masih agak terlalu ini ya. Belum terlalu banyak yang mempunyai saham-saham ini. Yang nyangkut mungkin banyak kali ya. Karena turunnya lumayan ya. Jebret kan, turunnya lumayan dari berapa ini? Dari hampir 400 turun 50%. Nah, biasanya kayak begini, nyangkut terus itu cukup banyak. Nah, kalau nyangkut terus cukup banyak, ini mungkin periode di mana sideways-nya itu agak panjang dikit. Ya, bikin frustasi para nyangkuter, buang dulu barangnya, baru dimulai. Oke, itu WMU saya nggak gitu rekomen kalau WMU ya, tapi kalau teman-teman mau perhatikan yang itu ya silakan. Tapi ya saya lebih ke arah yang fundamental yang udah jelas lah. Nah, habis itu adalah Medco ya, Medco teman-teman lihat di sini ya, ini kan adalah periode di mana harusnya udah TP ya di sini ya, nggak mungkin nggak TP ya. Nah, ini dia udah mulai turun dan retest. Dia udah mulai retest, minimal kena trailing stop lah. Dia udah retest ke 6.000 dari 6.670. Oke, dia udah retest dan kita ukur dikit ya. Oke, dia di mana? Oh, masih cukup sesuai ya. Di 50% nih maksimal. Di 50%. Jadi kalau misalnya dia mulai kembali naik
Cooper sebentar ya. Dia mulai kembali naik, maka kita akan lihat dia akan sampai ke sekitar 900 ya. Ya, 890 sampai sekitar 900. Oke, ini tunggu dia break. Nah, bagaimana kita mau ngikutin si Medco? Yang pertama adalah ya pasti oil dong. Ya, karena komoditinya itu adalah oil. Nah, lihat oil ya. Ini dia udah break dari resisten ini oil ya. Apakah dia akan lari sampai ke sini? Enggak. Ya karena ini kan fresh ya, pergerakan yang masih fresh kan, pergerakan naiknya masih fresh ya, masih belum di antisipasi oleh, belum di price in lah. Apalagi kalau nanti dia akan terus naik. Nah, habis itu yang kedua yang punya Medco itu adalah Cooper atau tembaga. Ya, nah tembaga teman-teman lihat ya, dia setelah mengalami kenaikan tuh udah cukup tinggi ya. Sekarang dia tes lagi. Oke, nah kalau dia tes lagi, ini apa? Ya, terus ini kan struktur sebelumnya kan, dari sini dia tes ke sini. Apa maksudnya? Ya, harusnya tahu lah ya. Ya, ini tes. Nah, kalau dia naik kembali ke sini, nah berarti oil naik, Cooper naik, apa yang akan terjadi pada si sahamnya. Jadi ya mungkin kalau Coopernya ikutan naik ya ada peluang satu lagi ya di MDKA. Tapi saya nggak rekomendasi yang satu ini. Ya, sama teman-teman bisa lihat ya kalau minyak ini masih ada peluang di ELSA. Ya, walaupun saya lebih rekomendasi Medco daripada ELSA ya, kan lebih cocok peluangnya juga jauh lebih karakternya jauh lebih baik si Medco daripada yang ini. Oke. Nah, ini kan dia udah retest kembali nih ke trendline ini. Nah, selama dia masih ada di trendline itu, sebenarnya masih bisa untuk koleksi. Cuman ingat ya, karakter ELSA ini adalah saham sejuta umat, di mana retailnya itu banyak banget. Ya, retailnya itu cukup banyak. Ya, jadi tinggal berhati-hati saja. Oke, nah, terus saya mau update ya, adalah update terakhir itu adalah TWR ya. TWR sangat indah ya, dia membentuk itu ya, dia membentuk patternnya ya, sangat indah walaupun ini sempat anjlok ya, tapi dia balik lagi, lihat itu kena support terus dia balik lagi. Ya, sangat indah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan yang sedang kita tunggu-tunggu adalah dia cukup nggak sampai ke sini doang nanti dia bikin handle. Ya, kalau itu cukup, berarti ya ini adalah peluang kita untuk entry 1260 itu adalah titik buat kita entry. Teman-teman yang konservatif ya entry-nya di situlah ya. Ya, tahu sendiri lah yang konservatif kan butuh konfirmasi demi konfirmasi kan. Nah, kalau entry-nya di situ, maka ini adalah target kita. Nggak tahu tinggi ya. Di sekitar 1.500. Ya, di sekitar 1.500. Itu kurang lebih target kita untuk si TWR. Ya, dari pattern ini tok loh ya, dari pattern yang cupid handle ini tok. Ini adalah target kita di sekitar 1.500. Dia bisa naik lebih tinggi nggak? Itu udah urusan trailing stop. Kalau teman-teman hanya trading dengan pattern ini, ya targetnya di 1.485. Itu adalah target. Ya, nah saham terakhir banyak juga ya. Itu berapa saham ya? 2, 4, 6, 8. Ya kalau udah ngomongin ELSA sama SMUU ya berarti udah 10 ya. Itu trading idea buat teman-teman ya nih. Ini Sochi, ini daily kan. Nah, Sochi ya, selama dia masih ngikutin pergerakan dari trendline ini, teman-teman masih bisa ikut karena dia udah break dari setup kita. Ini udah pernah break dari setup kita. Ya, jadi dia masih bergerak-gerak di situ. Jadi ini boxnya. Ya, kalau dia bisa break dari box ini berarti sekitar 250 gitulah ya. Dia masih punya peluang untuk naiknya lebih kenceng. Ya, ini mungkin adalah saham terakhir buat teman-teman yang kalau udah nggak punya pilihan yang lain ya silakan lihat yang ini. Ya kalau masih lihat yang lain itu masih bagus kayak S masih bagus, GCTL itu masih harus nunggu, main udah breakout, SCMA lagi pullback ya, Medco kita mau pricing in untuk si oil sama Coopernya ya. Itu mungkin yang bisa saya update untuk hari ini. Teman-teman ada ini
Oke, nah Krakatau Steel, yuk kita lihat ya. Krakatau Steel saya masih cukup pede sih dengan Krakatau Steel ya. Dia kan masih, nih ya, dua candle, ini begini aja. Nah, ya dua candle terakhir itu lambangnya apa? Teman-teman udah bisa itu ya, lambangnya apa? Ini dua candle terakhir ini adalah doji. Ya, kalau doji berarti dia butuh konfirmasi. Entah itu dia mau retest dulu ke sini baru naik ya, atau dia langsung naik. Nah, itu teman-teman tinggal konfirmasi di situ. Breakout ini cukup valid sebenarnya. Dilihat dari volumenya. Berarti memang ada peningkatan dari demand kan. Cuman dari candlenya yang tidak bagus. Ya, karena ini kan doji sebenarnya. Pertempuran antara si seller dan si buyer itu masih cukup seimbang, ditandai lagi dengan doji lagi. Ini masih itulah ya, masih sangat ketat pertempurannya. Tapi kita reverse ke fundamentalnya. Ini udah untung yang kedua kali loh. Ya, jadi EPS-nya harusnya udah ini yang kedua kali EPS-nya. Terus dia udah break dari trendline ini. Kan kita cuma mau nunggu aja ini false breakout atau tidak ya. Tapi kalau dia tidak false, nah kita cuma tinggal nunggu aja kalau kena trailing stop ya. Tinggal bank nggak? Bank ikut lagi. Ya, bank ikut lagi karena dia udah breakout dari sini. Ini pattern kan. Ini sebuah pattern setupnya kita kan. Ya, nah ini dia break. Kita udah nunggu berapa lama loh? Saya udah membelinya dari sini nih. Saya beli lagi di sini. Ini dari kapan ya? Dari April. Ya, bahkan saya masih punya tuh yang daerah sini nih. Ya, nah ini dari April ya. Kita udah nunggu. Ya, ini penantian. Ya, kita tinggal menunggu aja sekali lagi konfirmasi ada bank enggak. Ya, siapa yang menang nih di antara doji ini? Pemenangnya siapa? Kan kita cuma butuh tahu pemenangnya. Begitu pemenangnya terkonfirmasi, ya udah trendnya akan terus naik. Kalau pemenangnya ternyata yang seller, ya berarti dia turun lagi. Apa dia lanjutin lagi ya? Tapi saya ngelihat ya ini udah di ujung nih, udah di ujung. Ya ini cuma tinggal tunggu sentimen, tunggu volume doang. Ya explode dari volume, candle body dengan besar, nah, udah kita udah tinggal confirm ikutnya kemana. Ya kalau lihat dari trendline ini kan kalau kita bikin area ya, ya nah, ya kalau mau konfirmasi ya dia break dari sini udah, dia break aja dari sini, udah. Ini kan masih areanya nih. Ya masih area kan, setelah dia break ini masih area resistennya kan. Dia break aja, udah kita ikut. Nah, ANTM bagaimana? ANTM menurut saya itu ya, kita masih bisa ikut kok. Karena emas koreksi pada emas itu basis sifatnya sementara. Apalagi dia sudah break. Ini ya. Ini kan ini break retest, ya, retest. Yuk tinggal ikut aja. Tinggal ikutin, nanti tinggal dia yang penting dia break dulu sini. Nah, kalau teman-teman yang belum punya barang, tunggu break di sini nih. Tunggu dia break dari struktur ini. Mana sih dia? Nah, 2700 dia break dari sini ikut. Ya, kalau ini kan kita lihat jelas banget ya. Dia break terus dia retest ke bawah, dia naik lagi. Nah, naik ini udah mulai ya lihat strukturnya lah. Dia akan turun sampai kemana. Nah kalau sekarang kan kita lihat nih dari goldnya sendiri itu masih ada kecenderungan turun kan karena dari dolar indeksnya bagaimana. Ini lihat goldnya. Ya ini kan dia udah mantul. Nah Senin ya untuk ANTM pasti dia akan mulai mantul lagi. Apalagi kesempatan gold secara teknikal dia masih punya peluang untuk kesini lagi, terus tes lagi ke bawah ya bisa jadi gitu kan. Atau dia udah break dari trendline ini. Kalau dia break dari trendline itu harusnya Antam udah mulai lebih baik. Nah selain itu yang kedua yang teman-teman mesti perhatikan untuk ngikutin Antam adalah nikel. Ya, nikel kan ada di sekitar resisten lagi. Ini resisten, ini resisten, ini resisten. Ini udah ketiga kali loh. Dia mencoba untuk menjebolkan itu. Terus habis itu ada satu resisten trendline. Ya, ini tinggal kita tunggu aja. Ini break aja, break dari trendline ini aja deh. Ya, kalau lihat dari pergerakan nikel. Ini kan sebenarnya sedang berjuang untuk kembali naik ya. Ya atau
atau dia sebenarnya sedang membuang barang sampai dia benar-benar selesai. Ya, nih. Ya, tinggal kita mau lihat yang mana. Ya, buat ini kan adalah apa itu ya, pattern apa namanya itu ya? Yang dia terus naik untuk dia jebol ke bawah kan. Nah, kalau kita lebih baik adalah ya tunggu sampai dia break ke atas atau break ke bawah. Ya, kalau lihat pattern begini ya memang ada sebuah aliran bilang oh ini mah ada ini apa ya namanya? Oh, rising wedge. Oke, ya. Karena saya nggak trading pattern ya. Ah, ini kayak gini kan dia untuk turun ke bawah. Ya, nah pergerakan ini kita tinggal konfirmasi dia benar ya akan segitu. Kalau nggak lihat pattern ini aja ya, kita lihat ini aja. Ini sebenarnya memang dia udah break kan dari trend yang ada di nikel. Lihat ya, ini kan trend lainnya dia udah break. Nah pada saat dia break begini, memang yang kita tunggu itu ya cuman ini doang konfirmasi dari ya satu-satunya aja yang sering dipakai untuk price action adalah ini. Ya dia tinggal jebret. Nah, jebret ke bawah ya udah berarti udah bye-bye. Buat Antam juga kita udah mulai udah mulai realisasikan profit. Kecuali si emasnya masih terus kinclong. Nah, emas bisa kinclong apa enggak? Ya lihat dolar indeks. Lihat dolar indeks ya. Lihat kalau ekonomi Amerika terus membaik, ya harusnya dolar indeksnya akan terus naik. Dolar indeksnya akan terus naik. Nah, kalau dolar indeks sampai tembus ke sini, oh berarti ini kan sesuatu yang sudah kita bilang warning untuk Antam karena nikelnya mungkin turun, terus habis itu emasnya pun akan terkoreksi. Ya kalau ekonomi udah membaik, siapa yang akan ke ke safe haven, betul ya? Nah, ini yang sedang kita tunggu. Yang kita lihat adalah memang overheating di US itu memang sedang terjadi. Kenapa? Kenapa kita bilang overheating? Satu lagi, karena the Fed ogah menaikkan suku bunga. Dia akan membiarkan inflasi ini terus terjadi. Dia akan membiarkan perbaikan pada perekonomian itu terus melaju. Itu yang sudah kita lihat dari pidato demi pidato yang dilakukan oleh petinggi-petinggi di The Fed. Nah itu yang kita lihat. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya, properti. Nah, kita lihat ya, properti ini adalah saham yang masih belum tersentuh oleh kenaikan CTRA. Sektor properti kalau di ini namanya apa? Oh, ini udah break ya. Ini ya, CTRA sudah mulai break, tapi dia masih ada di area support. Kita tinggal lihat apa yang akan terjadi pada si properti. Nah, habis itu sama SMRA. Ini adalah sektor yang masih belum tersentuh oleh kenaikan di indeks harga saham gabungan kemarin. Ini udah mulai balik lagi. SMRA ya. Lihat ya, ini ada di sekitar support. Di sini kan ada demand-nya. Ini kalau saya gedein lah ya. Saya gedein aja kotaknya sampai sini. Nah, ya kita ngelihat area demand-nya itu mulai nongol pada saat di sini. Kenapa? Tandanya di mana? Tandanya satu di sini. Ini gede ya. Ya, pada saat ini naik, ini masih tetap naik. Apakah ini akan nunggu sampai selesai baru dia naik? Ya, ini memang masih belum kelar kan? Belum kelar ya. Ini kita masih nunggu. Oke, ini ya sama satu lagi adalah BSDE. Ini chip-chipnya ya, chip-chip yang ada di properti. Nah, ini udah mulai balik lagi ke supportnya. Kalau ini kita kan nggak lihat patternnya ya, kalau lihat. Jadi semuanya akan menunggu nih. Kalau perbaikan ekonomi terjadi, harusnya ini oke. Properti harusnya akan mulai berefek. Ya kan? Kenapa? Ya karena orang akan mulai cenderung ngambil lagi KPR. Ya. Laporan kemarin sih BTN katanya KPR sih naik. Ya, tapi kita masih, kalau dari teknikalnya properti, ya BSDE, CTRA, SMRA, kita masih melihat mereka masih belum waktunya untuk naik. Entah itu karena akumulasinya belum selesai, karena memang ini belum kelar. Ini belum kelar ya, teman-teman bisa lihat lah dari volume kita tahu ini belum kelar. Ya, ini belum kelar ya.
Nah, jadi ya kita masih akan tunggu. Nah, P1 gimana? P1 kan mallnya udah mulai ramai nih. Kita lihat teknikalnya. Oke, nah ini ada di support kembali. Kalau ini udah mulai break trendline ini ya bawah ya. Nah, kita tarik coba ya minor trendline-nya mana ini? Ini ya. Nah, ini minornya ya. Ini malah dia udah mulai break ke bawah, tapi memang masih kehalang oleh support. Kita tinggal nunggu ya. Sektor properti, makanya ini sektornya apa ya? Properti ya. Coba sebentar ya, Indonesia. Kita lihat ya, kalau per sektornya judulnya apa ya kalau sektor properti ya? Chart sektornya nggak tahu nih. Nggak tahu ini sektornya apa. Ya, nah tapi teman-teman bisa lihat ya, sektor properti adalah sektor yang masih belum naik. Kalau yang itu yang apa namanya yang kapal ya kan sudah mulai naik ya. Nah, kita masih punya satu yang namanya Sochi. Itu mungkin pilihan terakhir lah ya. Nah, yang lain itu adalah apa ya satu ya? Oh, Ali lihat CPO-nya dulu. Saya balik lagi exchange. Oke. Nah, CPO-nya sendiri itu masih dalam posisi yang ya ini turun terus mulai naik kembali. Ini kan trend lainnya ya. Oke. Nah, lihat trend lainnya ya. Oke, nah ini kita tinggal menunggu CPO balik lagi ke area sini nih ya, balik lagi ke sini, retest baru naik lagi. Cuman ini ya, kenaikan harga CPO ini kan karena lockdownnya si Malaysia kan. Nah kita mau lihat nanti lockdown Malaysia kan sampai tanggal 14 ya kalau salah 14 Juni kan. Nah setelah 14 Juni bagaimana CPO ini? Karena CPO yang terlalu tinggi, siapa yang beli masalahnya? Ya, jadi pasti akan ada pengendalian terhadap harganya. Nah, kita lihat bagaimana dengan saham-sahamnya. Saham yang pertama kan adalah DSNG. Nah, kalau DSNG kita lihat cuma kalau dari box ini doang ya. Dia memang ada di sekitar support. Oke, dia memang ada sekitar support. Kalau dia break, ini kan kemarin udah break nih. Nah, candle terakhir ini menunjukkan memang penolakan untuk turun lagi. Apakah dia akan mulai naik lagi ke atas dari sini sampai ke sini? Ya, nah ini yang kita tunggu konfirmasi aja. Ya terakhir ini kan kalau teman-teman lihat dari shadow ini sama candle ini kan masih cukup seimbang ya. Walaupun memang ada penolakan untuk turun. Ya, cukup seimbang kan? Lihat kalau dua ini kalau saya jadiin satu, ini kan jadi doji. Ini kan jadi doji kan? Nah kalau dia doji ya harus tunggu dari garis EMA-nya sih masih kelihatannya akan downtrend. Tunggu sampai garis EMA-nya mendatar, baru kita mulai melihat DSNG ya. Nah saham yang lain yang ada di dalam Nah, ya saham lain adalah LSIP. LSIP sudah breakdown. Nah, breakdown dia udah retest ke atas. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk ngambil LSIP lagi. Karena ini kalau dia udah breakdown, ya breakdown retest lagi ke atas. Ini udah tinggal bersiap ke bawah. Nah, kita akan melihat memang mungkin kemungkinan besar harga CPO akan terjun bebas. Ya, tinggal kita nunggu aja. Satu lagi adalah Ali. Ali lebih confirm lagi, udah downtrend. Udah down. Karena memang harga CPO-nya cukup tinggi ya. Kita mau jual ke siapa? Terus habis itu nanti sabun-sabun produksi yang lain-lain itu seperti apa? Ya, termasuk SSMS harusnya. Ya. Ya ini masih ada di support ya. Ini ini ya. Kalau untuk SSMS ya kita memang masih melihat ada peluang ya untuk SSMS ya masih ada di sekitar setupnya kita.
Tapi kalau dari harga CPO-nya sendiri, kalau dia masuk ada di dalam trendline ini, lihat ya. Ini yang tadi ya, yang pattern apa itu tadi ya? Rising wages ya. Rising wages ya. Kayak gitu ya. Ini kan semakin ke atas semakin kecil peluang dia untuk membentuk harga baru lagi. Karena memang udah cukup mahal, 4.000 lebih loh saham untuk CPO-nya. Jadi saya mungkin akan, kalau saya cenderung akan melihatnya dia akan koreksi dulu. Terlalu tinggi ini harga terlalu tinggi buat biodiesel itu nggak terlalu bagus. Ya, kalau biodiesel tinggi ya saya mendingan importnya langsung minyak aja, ngapain saya harus memproduksi ini? Memproduksi minyak diesel dengan harga CPO yang begitu tinggi, pasti akan ada intervensi di situ. Nah, kalau intervensi itu terjadi, teman-teman sudah lihat lah ya, saham-saham yang ada di LSIP sudah mulai down, LSIP sudah mulai breakdown. Ini udah breakdown loh ya. Jadi artinya dia udah tinggal konfirmasi, dia terus turun aja nih. Ya, terus habis itu Ali yang sudah konfirmasi down malah. Ini market leadernya kan, SSMS, dia membentuk setup seperti ini ya. Ini kan masih ada di sekitar support kan. Ya, masih ada di sekitar support kan. Nah, peluangnya adalah lebih ke arah bawah daripada ke arah atas. Ya, peluangnya lebih ke arah bawah daripada ke arah atas. Itu kita lihat untuk saham-saham di oil di CPO. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Pegas. Kita lihat Pegas. Ini saya nggak tahu ngikutin. Saya saja saham sejuta umat juga. Oke, dia kalau posisi begini dia sedang downtrend. Tapi memang kelihatannya sudah ada stopping volume ya. Ini kan kayak ini kan dia udah stopping volume ke atas, ini stopping volume ke bawah. Ya, stopping volume ke bawah, ya, tinggal teman-teman lihat support resistennya aja. Ikutin dia apakah dia ini udah menjadi stopping buat penurunan ini, terus dia akan naik. Ya, ini kita masih akan nunggu nih, tunggu dia udah break dulu minimal dari trendline inilah, atau kita lihat yang weekly ya, lihat dari trendline yang kecil. Oh, dia masih cukup itu ya. Bentar, kita lihat yang weekly-nya, lihat. Ya, ini ya, weekly-nya sendiri memang dia downtrend. Ya, kalau misalnya saya untuk yang Pegas ya, saya akan lebih senang atau lebih aman cenderung menunggu dia di atas ini. Walaupun ya minornya kan dia membentuk uptrend. Ya, tapi saya akan jauh lebih senang tunggu dia udah break dari trend ini. Karena ini saham juga saham sejuta umat kan. Semua orang kayaknya melirik saham ini gitu. Nah, pada saat ini kan dia naik lumayan. Dari mana itunya? Ya, pada saat ini kan dia naik lumayan. Pergerakan yang naik cukup tinggi, artinya banyak sekali yang memburu saham ini. Otomatis penurunannya ini adalah proses pembuangan mereka yang ada di sini. Ya, dia buang. Kalau dia naik cukup tinggi, berarti buangannya juga akan berlangsung cukup lama. Karena dia harus mengeluarkan dulu semua retail-retail yang ada. Ya, barangnya dipindahkan dari weak hand ke strong hand. Ini adalah proses pemindahan barang dari weak hand ke strong hand. Kalau ini kan adalah proses perpindahan barang dari weak hand ke strong hand. Strong hand ke weak hand kan. Karena dia naik kan. Ya, kalau ini panjang, harusnya ini pun akan panjang. Gitu. Ya, kalau Pegas jujur ya, saya tidak terlalu senang karena ya itu cukup banyak retail yang masih memegang barang. Kalau nanya gas ya mereka akan larinya ke Pegas. Jadi daripada teman-teman, misalnya ini saya juga belum ngecek ya gas bagaimana ya. Daripada Pegas, carilah Raja. Ini kan masih ada di dalam di dalam indeks kita kan. Saya lebih senang ini ya, ini
Ya, kalau teman-teman mau lebih spekulatif, AGGI. Gitu. Tapi ya daripada Pegas, saya akan lebih sarankan teman-teman perhatikan Raja. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke ya. Tekim kayaknya udah mulai ya. Kemarin kita dapat di berapa ya? Oke. Nah, ini Tekim ya. Ini Tekim kita kan lihat, kita lihat dulu INKP-nya bagaimana. Ini saya hapus dulu semua drawing-nya. Oke. Nah, ini kita lihat Tekim ya. INKP dulu. Ya, pergerakan INKP sama Tekim memang lebih kenceng, lebih cepat Tekim ya. Tapi kita mau lihat sama-sama dulu pergerakannya. Oke. Nah, oke. Ya, kita lihat Tekim. Nah, stopping volumenya sudah mulai nongol belum? Belum ya. Ini kan dia pergerakan masih turun nih. Mana itunya? Nih, pergerakannya masih turun nih. Ya, stopping volumenya sudah mulai nongol belum? Kalau dia sudah mulai nongol, ini pertanda bahwa dia sudah mulai klimaks. Ya, sudah mulai di SC. Ya, kita di sini aja. Nah, kalau dia mulai klimaks, berarti kita bisa lihat ini adalah PS. Ini. Ya, nah, klimaksnya di mana? Kita tunggu. Ini kan volumenya tinggi banget ya. Nah, pas penurunan ini volumenya segini. Yang kita mau tunggu adalah ada sebuah klimaks di situ. Nah, klimaks berarti udah selesai. Nah, ya, gitu ya. Sama kayak INKP. Ini klimaks, ya. Ini apakah sudah selesai penurunannya? Cek support resistennya dulu lah ya. Ini sempat kita mention untuk mulai diperhatikan kan. Kalau dia udah mulai klimaks, pokoknya nanti dia ada klimaksnya lah ya. Dia udah mulai klimaks saja. Nah, kita udah tahu dia ini adalah PS-nya. Ini adalah PS-nya. Apa ini yang jadi PS? Tinggal kita tunggu klimaksnya aja. Ini kan sama kan? Nah, dia udah klimaks bukan berarti kita lakukan trading loh ya. Kita cuman ya manfaatkan untuk AR-nya, terus habis itu manfaatin untuk UT-nya, terus manfaatin untuk swing doang. Tapi kalau teman-teman mau melakukan investasi ya berarti pada saat klimaksnya teman-teman ambil, terus ST-nya teman-teman ambil, ST fase B teman-teman ambil lagi, terus habis itu kalau dia spring baru ambil lagi. Jadi artinya perjalanannya masih akan panjang ke atasnya. Kita hanya memanfaatkan untuk swing doang. Swing untuk ke atas ya. Terus habis itu pada saat dia turun ke bawah, nanti kan ada swing lagi ke atas kan. Nah, kita ambil lagi trading range-nya, teman-teman akan bisa ketemu nih trading range-nya. Kita kan tinggal menunggu trading range doang kan. Begitu trading range-nya terkonfirmasi trading range-nya, maka ya kita tinggal cari di beli di support, sell di resisten. Ya, masa sih INTP? Coba kita lihat ya, INTP. Oh ya, sebelumnya kenapa Tekim itu kita butuh cari dia punya SC ya, dia punya klimaks. Teman-teman lihat di sini. Ini kan dia udah naik. Ini pergerakan naik tingginya kan. Berarti apa? Ini kan adalah fase di mana markdown-nya terjadi. Berarti ini fase distribusinya kan. Nah, kita tinggal tunggu lagi satu trading range di mana akan terjadi akumulasi di situ. Ya, ini yang kita tunggu. Jadi artinya kalau dia ada fase akum, trading range-nya jelas, ya kan, trading range-nya itu berarti dari AR ke atas, ya, terus mulai lagi ada ST di situ. Oke. Nah, kita lihat INTP.
Oke. Oke. Ya, nah INTP teman-teman udah mulai boleh perhatikan. Kalau INTP begini, harusnya SMGR juga begini. Kita lihat ya. Ya. Oke, SMGR ya. Walaupun SMGR kalau teman-teman tarik minor trend lainnya dia masih ada di retest ke trend lainnya, masih ada peluang untuk dia turun ke bawah ya. Coba kita lihat ada channelnya nggak di situ. Oke. Nah. Ini masih ada peluang untuk dia tes ke bawah. Ya INTP SMGR. Teman-teman juga boleh perhatikan ya, tapi ini ya kita lebih sarankan adalah teman-teman keep untuk agak long ya. Ini nanti support resistennya teman-teman perhatikan sendiri. Oke, bagaimana breeze? Nah, breeze ya, saya lebih cenderung adalah teman-teman benar-benar tunggu sampai dia tidak ada low lagi. Ini kan, ini, nah, oke, ini ya, ini kan dia masih low gitu ya, walaupun dia sempat ada break membentuk base di sini. Oke, nah habis itu dia break, ya ini kan dia seperti retest aja ke sini. Oke, retest ke trendline itu, terus habis itu mungkin akan turun ke sini. Nah, saya lebih sarankan adalah teman-teman menunggu dia base aja, nggak ada low lagi, habis itu baru mulai ambil. Oke, teman-teman kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya teman-teman ya untuk market update kita hari ini. Ya, semoga cukup bermanfaat ya untuk trading idea kita. Itu kurang lebih ada 8 saham, teman-teman bisa perhatikan nanti analisa kembali ya, buat trading plan-nya jangan lupa. Habis itu perhatikan juga di mana risk-nya, di mana exit-nya, di mana di mana entry point kalau tidak setuju, kalau pasar tidak setuju dengan plan kita, jangan lupa untuk keluar. Kalau pasar setuju untuk terhadap plan kita, jangan lupa follow the trend. Ya, oke. Demikian ya teman-teman untuk market update kita hari ini. Kita ketemu lagi. Oh ya, market update minggu depan itu di hari Jumat ya teman-teman, bukan di hari Sabtu. Jadi Jumat malam jam 7. Karena kan kelas udah kelar. Nah, jadi kita akan pindahkan ke hari biasa lagi, ke hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu weekend tidak mengganggu kegiatan teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman. Untuk market update kita hari ini, kita ketemu lagi di kesempatan lain. Salam tim.